Ustaz, apa dalilnya malam Lailatul Qadar sering terjadi malam 27? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad itu. Kejarlah malam-malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, ya. 21, 22, 23, 25, 27, 29 dan sering kali terjadi di malam 27. Memang ada hadisnya begitu. Apakah sudah sejak zaman Rasulullah SAW ada perbedaan bacaan dalam surat seperti doa iftitah, ruku, sujud juga dalam doa i'tidal dan tahiyat? Sebenarnya bukan perbedaan ya, cuma memang ada beberapa jenis lafad. Seperti doa iftitah itu ada banyak sekali, lebih dari 7 macam. Doa ruku, doa sujud, doa di antara dua sujud, memang banyak ragam riwayatnya. Dan ini di buku doa yang saya sering pandukan agar Bapak Ibu milikin, yang warna hijau ya sekarang saya cetak lagi dengan yayasan saya itu, maka itu penting sekali untuk dimiliki. Di situ ada macam-macam doa yang memang sudah disunnahkan oleh Nabi SAW dan boleh orang pilih satunya atau menghafal semuanya. Dulu saya pernah meninggalkan sholat, apakah memang ada hukumnya kalau sholat bisa kita ganti di masa sekarang seperti mengganti puasa Ramadan? Tidak ada qada sholat yang hukum seperti ini. Sholat itu hanya boleh dilakukan kalau kita lupa. Hadis Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dan dia harus mengerjakan kapan dia mengingatnya. Itu ada hadisnya. Misal kita tadi subuh buru-buru jalan, lupa sholat subuh karena kesibukan, kemudian tiba-tiba ingat di waktu duhur, oh tadi saya belum sholat subuh nih. Itu wajib dikerjakan karena dia lupa, gitu kan. Kapan dia ingat dia kerjakan. Walaupun subuh itu diingat nanti saat sholat isya. Kalau dia betul-betul lupa, tetap dikerjakan. Tapi tidak ada dalam Islam mengqadha sholat yang 50 tahun lalu tidak pernah sholat, sekarang taubat lalu mengerjakannya. Ini tidak ada. Karena bentrok dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kita ini disuruh mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha sholat? Maka kata Aisyah, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, tempatnya orang-orang Khawarij di situ. Kaum Khawarij ini Bapak Ibu sekalian suka baca ayat secara letterlet saja. Misal, perangilah orang-orang kafir. Bagi mereka semua kafir harus diperangi walaupun tetangganya. Yang tidak buat masalah pun diperangi. Tidak ada beda antara ahli harb sama ahli zimmah. Tidak ada perbedaan antara orang yang berperang, orang kafir mau berperang dengan orang kafir yang lagi di bawah naungan pemerintah Islam dan tidak buat masalah. Maka ini pemahaman yang salah. Termasuk mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib, dia harus qadha. Berapa tahun pun ketinggal dia harus sholat terus. Jadi habis sholat duhur dia sholat. Dan ini sering sekali jemaah umrah dan jemaah haji ini ada Allahu alam pembimbing yang berfaham seperti ini. Maka habis sholat duhur disuruh sholat lagi, sholat semampunya. Sampai berapa ratus rakaat pun kalau mampu kerjakan. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha dengan sangat tegas dalam hadis ini, begitulah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Kalau wanita yang sedang haid di 10 akhir Ramadan sementara ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu saja semua yang dibolehkan di dalam Islam bagi wanita haid dan nifas kerjakan. Seperti misal yang dilarang sholat, puasa, ya, menyentuh fisik Al-Quran, mushafnya, hanya itu kan. Baik wudu sebelum tidur, baca doa, berzikir, mengulangi hafalan, banyak bersedekah, semua bisa dikerjakan. Semua bisa dikerjakan. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa saran anda, apa yang saya ucapkan kalau saya dapat Lailatul Qadar pas malam-malam ganjil? Karena kita semua pasti akan lewati Lailatul Qadar ya. Enggak ada orang yang tidak melewatinya. Cuman siapa yang mendapatkan taufik untuk beramal pada saat itu. Kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pengampun, maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu artinya. Maka para ulama hadis mengatakan, kenapa Nabi SAW ajarkan doa ini? Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu malam di mana ditentukannya keputusan 1 tahun ke depan. Jadi kalau orang mengucapkan permintaan maaf ini di malam Lailatul Qadar sama dengan dia minta maaf untuk 1 tahun ke depan. Kalau Allah kabulkan berarti dimaafkan semua kesalahan dia yang akan dia lakukan gitu ya. Di keluarga suami ada kebiasaan membuat acara buka puasa yang mengundang anak yatim ke rumah. Bagaimana hukumnya? Apakah lebih baik kita yang bertandan ke panti? Mohon nasihatnya.
Sama saja, tidak ada masalah. Undang orang buka puasa, kan Umar bin Khattab tadi mengundang orang kan, jadi nggak ada masalah. Boleh undang orang, boleh ngantarin di sana buka puasa, intinya membuka puasakan orang, intinya itu. Ustadz tadi mengatakan perbanyaklah umroh, karena diantara umroh yang satu dengan umroh berikutnya menghapus dosa. Tapi ada broadcast yang beredar menyebutkan umroh terus menerus membuat diri jadi sombong. Dan apa ini, harus umroh akan lebih bermanfaat, uang umroh lebih bermanfaat bagi orang lain untuk disedekahkan. Bagaimana menurut Ustadz? Ini bertolak belakang dengan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW semuanya memotivasi untuk umroh, gitu kan? Antara umroh dengan umroh, berarti kan disuruh kerjain lagi, ya. Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in, itu umurnya 100 tahun, haji 70 kali, 70 tahun dia haji. Dan para sahabat, para tabi'in menjadikan ajang haji, ajang umroh itu untuk saling bertemu di sana. Memang begitu, perintahnya Nabi SAW begitu. Jadi mengatakan bahwasanya lebih baik uangnya dipakai untuk yang lain. Dalilnya mana gitu? Kan boleh bersedekah dengan uang yang lain gitu. Lagian apa jaminannya umroh yang lalu sudah diterima? Ada jaminan? Tidak ada jaminan. Dari mana kita tahu kalau umroh kita sudah diterima? Maka mengulangi umroh atau ibadah yang sudah memang ada perintahnya dalam syariat untuk diulangi, maka lakukan. Itu tidak ada masalah. Kami sudah berumah tangga sekitar 20 tahun dan belum dikaruniai anak. Saat ini dokter menyuruh untuk mengangkat rahim saya dan indung telur karena ada tumor jinak dan infeksi. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Allahu alam, ini kan kalau memang dokter yang mendeteksi itu, maka saran saya yang pertama adalah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Karena kata Nabi SAW, siapa yang baca ini, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya dalam musibah saya ini dan gantikan yang lebih baik. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik pastinya. Baca, ucapkan dulu itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang kedua, saya sarankan ibu coba ke dokter lain, tidak harus fokus satu orang, karena sering kita temukan diagnosanya beda-beda gitu. Saya pernah alamin sendiri gitu. Anak saya sakit, dokter si A mengatakan ini, dokter si B mengatakan ini, beda-beda gitu. Dan ternyata memang dari dokter-dokter ini memang berbeda karena hanya mendiagnosa saja. Bisa benar, bisa tidak. Kalau sudah beberapa dokter mengatakan hal yang sama, ya sudah, pasrah kepada Allah, tawakal. Memang itu mungkin keinginannya Allah SWT. Zakat fitrah apa boleh dibagikan kepada bibi kita sedangkan keadaan anak-anaknya mampu? Kalau dia sendiri tidak mampu boleh. Kalau dia sendiri si bibi kita ini tidak mampu, maka boleh saja. Yang tidak menerima zakat fitrah itu orang yang tidak menerima zakat mal. Jalur ke atas langsung, ayah, ibu, kakek, nenek, jalur ke bawah langsung, anak, cucu. Sisi lainnya, sisi kanan, sisi kiri, saudara, tante, paman, semua boleh menerima, enggak masalah. Bila sholat tarawih yang 23 rakaat tumak ninanya tidak ada, cepat-cepat, bagaimana hukumnya? Alangkah baiknya 11 rakaat saja. Tentu saja cari masjid yang bagus ya. Dari sekian 10.000 masjid dan musola di Jakarta tidak bisa cari yang bagus, cari yang bagus. Yang tumak nina, yang tenang, memang khususkan, programkan ke situ. Saran saya itu. Bagaimana sholat tarawih pelaksanaannya? Apa 4-4-3, 2-2-2-2-3 melaksanakannya? Tentu saja ini sholat malam Nabi SAW semuanya ada riwayatnya, semua ada riwayatnya itu. Jadi ada riwayat yang menjelaskan Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat malamnya selesai, kemudian witir 2-1. Pernah Nabi SAW kerjakan 2 rakaat masing-masing sholat malam, witir 3 sekaligus tapi tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana sabda beliau, jangan jadikan witir kalian seperti sholat maghrib, tapi tanpa tahiyat pertama jadinya. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 4 rakaat tanpa tahiyat pertama, salam rakaat keempat, 4 rakaat 2-1 witirnya. Pernah juga Nabi kerjakan 4 rakaat 3 sekaligus witirnya. Pernah Nabi SAW kerjakan 8 rakaat sekaligus sholat malamnya tanpa tahiyat pertama pun, itu di rakaat terakhir nanti rakaat 8, witirnya 2-1, dan pernah juga witirnya 3. Pernah Nabi SAW menggabungkan 11 rakaat sekaligus. Untuk lebih jelas Bapak Ibu saya sarankan beli buku Sholat Tahajud, ya, judulnya begitu, bukunya kecil, Rp10.000, antara 7.000 sampai 10.000, itu terbitan Pustaka Ibnu Umar. Menurut saya itu sudah sangat bagus gitu.
Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya turun di masjid? Ini bukan turun ya. Malam terjadi malam. Itu terjadi di mana saja, pokoknya di seluruh muka bumi ini dia terjadi. Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, saya pernah tertidur di malam ganjil dan atap rumah saya itu ada celah cahaya, ada celah yang terbuka. Lalu saya terbangun karena adanya cahaya yang menimpa wajah saya. Pada saat saya terbangun, saya lalu keluar, saya melihat langit sangat cerah. Maka saya pun menyadari kalau itu Lailatul Qadar. Tapi beliau tidak sebutkan malam apa itu ya. Ini salah satu statement yang disampaikan Imam Nawawi secara pribadi. Artinya semua orang bisa dapatkan walaupun di rumahnya, walaupun di masjid, walaupun di jalanan. Karena malam ini akan kita laluin, tidak mungkin tidak. Makanya kita disuruh kejar, cari di malam-malam ganjil itu. Jangan sampai atau di 10 akhir Ramadan. Allahu a'lam.